teman-teman. Di sini aku punya peralatan rajut dan aku mau sharing apa yang aku tahu dan beberapa benang yang aku punya. Ada beberapa macam benang. Jadi buat teman-teman yang mau belajar rajut atau rajut pemula, di sini aku bakal jelasin benang-benang sama peralatan rajut yang aku pakai. Kita mulai dari benang katun. Ini katun lokal namanya. Untuk jenisnya itu katun lokal itu ada dua. Ini yang small ply atau yang helainya kecil. Terus ini juga benang katun lokal, tapi ini big ply. Jadi helainya lebih besar nih. Bisa kita bandingin ya. Ini sama-sama katun sih teman-teman, cuman yang satu kecil, satu besar. Nah, ini kita simpan lagi ya. Ini benang katun biasanya dipakai buat ngerajut apa aja bisa. Ngerajut dompet, ngerajut aksesoris, dan lain-lain. Cuman kurang cocok kalau dipakai untuk merajut pakaian karena teksturnya lumayan kasar di kulit. Nah, ini yang kedua juga sama katun lokal atau biasa disebut katun Bali karena teksturnya yang lebih lembut. Sebentar. Untuk katun soft katun atau katun Bali sendiri, dia sama ada dua jenis, yang benang yang helainya lebih kecil dan benang yang lebih besar. Ini bisa dipakai buat bikin shawl, bikin project buat rajutan yang bisa dipakai ya. Soalnya ini di kulit lebih lembut sih dibanding yang katun yang pertama. Oke, benang selanjutnya ini paling gampang banget dicari katun lokal itu. Jadi teman-teman tinggal cari aja mau katun lokal biasa, apa katun soft katun atau katun yang lembut. Dikenal sih katun Bali sih. Nah, terus di sini aku ada katun susu. Kalau katun susu itu rata-rata dari import. Jenisnya juga banyak sih, mereknya banyak. Katun susu sendiri ini biasa cocok dipakai untuk proyek yang lembut di kulit ya. Bisa jadi sweater, baju rajut, topi, dan lain-lain. Sama sih halnya kayak katun-katun sebelumnya. Katun susu ini juga ada beberapa jenis. Nah, ini kan ada, ini sama masih katun susu, cuman ukurannya aja yang berbeda. Kita bisa lihat sih di sini dia terdiri dari 3 helai benang. Nih aku coba urai ya. Ada 3 helai benang. Nah, terus yang ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Kelihatan kan? Bisa kelihatan ya. Terus yang ini ada 5 helai. 1, 2, 3, 4, 5. Sama saja sih, cuman tergantung teman-teman bikin projectnya apa. Nanti bisa pakai benang yang lebih kecil atau lebih tebal. Biasanya kalau yang lebih tebal ini, yang 5 helai ini dipakai untuk ya sweater, pokoknya yang lebih hangat. Proyeknya bakal lebih tebal gitu. Next ya. Ini namanya katun bambu. Dia lebih mengkilat, tapi kelembutannya hampir sama. Cuman warnanya yang lebih mengkilat. Terus ini kebetulan aku punyanya katun bambu yang motif ya, atau biasa dibilang sembur. Benang katun sembur, katun bambu. Ini cocok juga buat proyek rajutan wearable yang bisa dipakai ke kulit. Soalnya lembut juga sih sama. Rata-rata yang benang-benang kayak gini rata-rata import sih. Kalau lokal aku belum temuin. Terus next benang berikutnya. Benang berikutnya ini kecil banget. Ini benang rayon. Dia jatuh banget bahannya, jadi cocok kalau bikin baju, shawl. Ini cocok sih.
bagus juga warna-warnanya. Ini juga sama, cuman ini yang motif, tapi sama-sama benang rayon. Ini bedanya dia sembur gitu warnanya. Oke, next. Nah ini paling umum sih. Pertama kali aku belajar rajut, aku nemuin di toko yang serba ada ya, di toko jahit. Biasanya dia nyediain namanya polyester. Ini paling sering banget nih, paling umum. Jadi dia benangnya kuat, mengkilat. Ini cocok buat proyek kayak kita bikin tas rajut, dompet rajut, pokoknya yang bisa tahan. Tas yang selempang gitu, yang kecil. Nah ini pakai benang ini. Next ya. Terus aku juga punya di sini koleksi t-shirt yarn atau benang kaos. Ini dipakai bisa bikin terserah sih teman-teman mau pakainya apa. Dibuat tas juga lucu, dibuat kotak pensil atau apa juga cocok. Cuman ini lebih tebel. Bentar, aku coba buka ya. Nah dia teksturnya kayak kaos aja, meral gitu. Terus ini ada satu benang import juga. Ini benang beludru. Aku dulu nyoba beli ini karena pengen nyoba bikin selimut gitu sih, selimut yang kecil. Atau bisa juga dipakai buat sweater atau apapun itu. Dia bulu-bulu halusnya lebih kerasa. Atau bisa juga dibilang benang handuk kali ya. Kalau nama import sih biasanya orang nyari velvet yarn kayak gitu, benang velvet. Terakhir ini aku punya benang akrilik. Kalau ini kecil banget sih, kecil banget. Kegunaannya hampir sama sih, dipakai buat apa aja bisa. Buat sweater juga bisa. Cuman karena benang ini terlalu kecil, jadi jarang aku pakai. Nah dari sekian banyak benang yang aku punya, aku paling sering pakai yang katun Bali atau soft katun, yang dia benang katun tapi lembut. Terus yang kalau yang importnya aku suka pakai benang katun susu. Ini benang katun susu, cuman kekurangannya kita agak susah nyarinya. Tapi kalau yang benang lokal gampang banget kita nyarinya kayak gitu. Nah terus apa sih bedanya benang yang ukuran kecil sama benang yang ukuran besar? Sebenarnya sama aja teman-teman. Misalnya teman-teman punyanya nih, aku mau belajar rajut tapi benangku kok kecil ya. Nanti teman-teman bisa double aja, bisa didouble berapa supaya benangnya jadi besar. Nah kayak gitu. Kalau misalkan nggak mau didouble, nggak apa-apa, kecil, disesuaikan dengan hakpen yang kita punya. Nah benangnya aku skip dulu. Teman-teman yang penasaran bisa nanti sharing di komen aja ya, berlanjut. Tapi sekarang aku mau sharing sama hakpen. Apa sih perbedaan hakpen ini? Nah jadi hakpen yang banyak banget ditemuin itu hakpen yang modelnya kayak gini, besi kayak gini, ada 2 ukuran. Nah jadi ketika kita beli hakpen, kita harus tahu, harus disesuaikan ukuran benang dan ukuran hakpen. Contohnya ini ukuran 3 slice kosong. Nah ini kita harus sesuaikan benangnya. Oh ini cocok untuk benang yang ukurannya kecil. Contoh aku pakai benang rayon ya, rayon yang warna hijau ini. Ini kan kecil nih. Nah aku coba ya. Nah seperti ini teman-teman. Jadi disesuaikan aja. Kalau benangnya tebal, kita harus pakai hakpen yang kita harus pakai hakpen yang ukurannya lebih besar. Jadi kalau buat teman-teman yang masih pemula, aku saranin sih beli aja apa yang ada di toko terdekat rumah kalian. Dulu aku pakai hakpen ini sama benang ini yang gampang aku cari buat aku belajar. Nah setelah aku belajar, baru aku mulai cari deh
benang-benang yang lainnya, dan juga hakpen yang lebih nyaman di tangan. Ini emang agak sakit sih kalau kita keseringan ngerajut, sakit di bagian jari-jari. Nah, ini juga ada benang ukuran yang sama kecilnya, dan ini aku lebih suka karena pegangannya karet. Nah, jadi aku bisa lumayan lama sih ngerajut pakai ini. Kayak gitu. Oke, terus aku mau nunjukin ada juga hakpen yang ukurannya besar. Ini biasanya aku pakai buat benang kaos. Nih, benang kaos kayak gini. Jadi teman-teman jangan salah ukuran, jangan sampai benangnya kecil, hakpennya besar, atau sebaliknya kayak gitu. Nah. Aku coba ya. Untuk penggunaan benang kaos sendiri, biasanya aku bikin basket-basket kecil, tempat-tempat apa, kotak-kotak kayak gitu, keranjang-keranjang buat di meja belajar atau lain-lain kayak gitu. Oke, next ya. Next aku beralih ke benang ini deh, katun Bali yang ukuran besar, big ply. Ini sering banget aku pakai di awal-awal aku belajar ngerajut. Ini biasanya pakai hakpen ukuran 3,5 mm 3,5 mm ini. Nah, jadi nanti bisa disesuaikan aja. Terus kalau teman-teman nggak tahu, teman-teman bilang aja beli benang rajut sama hakpen yang ukurannya pas kayak gitu. Jadi nggak masalah sih kalau awal-awal kita mau ngerajut pakai benang yang mana aja yang ada untuk belajar. Nah, kalau udah cocok, udah senang ngerajut, baru kita bisa explore berbagai jenis benang yang sesuai kebutuhan kita apa. Nah, ini lembut sih. Terus aku juga senang benang yang big play ini, ada 5 play ini. Aku pakainya hakpen yang sama, ukuran 3,5 mm. Ini aku kalau pakai untuk project yang lembut-lembut di kulit ya, aku pakai yang benang ini karena dia lembut banget. Terus cuman sayangnya nyarinya agak susah sih gitu. Teman-teman cari aja di toko online, sekarang kan banyak banget. Jadi teman-teman mau cari benang apa aja bisa dapet. Terus aku selesai ya ngejelasin hakpen tuh banyak banget ukurannya, mulai dari yang kecil-kecil banget kayak gini sampai yang besar kayak gini, banyak deh pokoknya. Nah, aku lanjut ke peralatan rajut lainnya. Di sini ada kotak yang sering banget aku pakai, isinya gunting, terus ada jarum buat fungsinya itu biasanya aku ketika merapihkan helaian benang aku pakai jarum plastik ini. Terus ada peniti plastik untuk menandai rajutan kita. Terus di sini aku punya kancing-kancing yang biasa jadi aksesoris. Yang terakhir ini mata boneka. Mata boneka ini aku bikin aku gunain kalau aku bikin amigurumi atau boneka rajut. Terus ini ada benang sulam, ini aku pakai ketika aku nambahin beberapa hiasan pada boneka sih. Contohnya aku bikin hidung, aku pakainya pakai benang ini. Nah, mungkin itu sih peralatan rajut yang biasa aku pakai. Teman-teman yang lagi belajar ngerajut,
bisa pakai benang apa aja buat belajar. Terus teman-teman bisa tanya kalau teman-teman lagi ngerjain apa, terus mau tanya benang yang cocok, bisa teman-teman lanjut di komentar.